Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga sehat selalu. Izinkan saya ingin membahas satu kajian atau topik tentang bagaimana kita bisa mengantisipasi sebuah gejala pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. Kita mungkin perlu juga memahami konteks dasar pendapatan nasional, yaitu suatu nilai yang diperoleh dari aktivitas perekonomian produksi suatu negara pada satu periode waktu tertentu, produk domestik bruto kita mengenal itu, itu bisa dihitung dengan berbagai macam pendapatan. Anggaplah kita mengambil satu metode pengeluaran, di mana pendapatan nasional itu merupakan hasil gabungan dari belanja ataupun pengeluaran konsumsi masyarakat ditambah dengan investasi swasta, kemudian belanja pemerintah, dan juga ekspor bersih atau net ekspor. Keempat variabel tadi, variabel konsumsi rumah tangga, belanja investasi swasta, belanja pemerintah, dan net ekspor itu sebenarnya sesuatu yang bisa mengalami suatu fluktuatif. Ketika ekonomi sedang terguncang, ada pelemahan daya beli masyarakat, maka akan direspon juga oleh swasta dengan mengurangi jumlah output yang berdampak pada pengurangan jumlah pegawai. Ini yang kita sangat wanti-wanti, Demikian pula ketika swasta dan masyarakat mengurangi jumlah pengeluarannya, maka juga pendapatan pemerintah atau penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi belanja pemerintah dalam anggaran tertentu. Dan tentu biasanya juga akan berdampak pada satu guncangan ekspor. Ekspor akan terkoreksi dengan berkurangnya ekspor, maka juga akan mengurangi neraca perdagangan kita yang bisa memiliki nilai yang defisit ataupun negatif. Tentunya kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan sebuah perubahan, Jadi perubahan sebagai ikhtiar itu tentunya stimulus fiskal mesti dimainkan dengan misalkan pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi besaran pajak, dan juga menambah berbagai macam subsidi untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan agregat demand. Mudah-mudahan dengan agregat demand yang semakin terjaga karena subsidi pada pangan, subsidi sekolah, kesehatan, dan utamanya pembukaan lapangan kerja baru, itu akan meningkatkan kembali perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan akan kembali bekerja, memperkerjakan para karyawannya, meningkatkan output, dan akhirnya tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional, karena peningkatan agregat demand bergeser ke sebelah kanan juga akan meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan. Itu kira-kira yang mesti kita pastikan. Pemerintah tetap harus ada di masyarakat, tidak boleh menjauhi masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan berbagai macam paket kebijakan. Di samping tentunya masyarakat juga diminta untuk tetap menarik jumlah uang yang ada di tabungannya, pada saat posisi krisis ataupun posisi resesi. Masyarakat harus menarik uang, untuk dibelanjakan sehingga akan merespon, perekonomian kembali ke potensi yang kita harapkan. Ekonomi akan membaik ketika masyarakat meningkatkan daya belinya, yang nanti akan direspon oleh korporasi ataupun perusahaan meningkatkan supply dan akan mempekerjakan banyak orang. Sekali lagi, tidak ada istilah menyerah, ekonomi terus bergerak. Dan di tahun ini, di tahun 2022, pada triwulan kedua, pemerintah sudah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita year on year
itu positif 5,4%. Jadi ini sebagai modal kita untuk mempertahankan optimisme di tahun depan ya. Resesi kita belum pernah kita lakukan karena tahun 2023 baru akan berlangsung tahun depan, tapi dengan modal kepercayaan masyarakat, kerjasama antar korporasi, lembaga pemerintah dan masyarakat, semakin bisa mempertahankan optimisme kita. Ekonomi kita akan berjalan baik-baik saja di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.